Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Andres Sihaan. Saya Zizatuan Natanalis Morangkir. dan saya Nicholas Pidaljas Manurung. Kami akan mempresentasikan hasil dari penggabungan sinyal kami, yang dimana di sini ada dua suara, yaitu suara orang berbicara dan suara knalpot. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang diminta oleh tugas yang diberikan oleh dosen pengampunya, yaitu Bapak Asari. Baik, di sini berdasarkan kelompok kami tadi kan kelompok 3, jadi jenis sinyal yang akan kami gunakan yaitu sinyal orang yang berbicara dan knalpot. Oke, jadi untuk inputan dari sinyal orang berbicaranya akan saya tampilkan terlebih dahulu untuk suaranya, yaitu ini. Senam tuh bahwa saya benar-benar akan balas dendam terhadap sistem pendidikan ini. Oke, jadi berikut adalah contoh suara orang berbicara yang dimana saya ambil dari podcast. Jadi yang kedua adalah suara knalpot. Ini saya rekam sendiri bersama dengan tim saya. Oke. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Di sini kami diminta untuk pertama sekali untuk mengubah dari jenis suara tersebut, kami ubah menjadi sinyal, kami konversi menjadi sinyal analog. Oke, jadi yang kedua, setelah sinyal itu kami ubah menjadi sinyal analog, kami akan menggabungkan sinyal tersebut. Dan sebelum kami mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal baru atau sinyal konvolasi, kami terlebih dahulu mencari dari plot frekuensi. Jadi nanti akan terdapat 3 codingan sampai sini, yaitu pertama codingan untuk pengubahan suara dari jenis suara menjadi sinyal analog, dan yang kedua kami akan mencari codingan untuk yang plot frekuensi, dan yang ketiga itu akan kami cari untuk codingan dari sinyal konvolasinya. Oke, jadi selanjutnya itu ada yang namanya desain low pass filter, dan yang selanjutnya ada high pass filter, dan yang selanjutnya lagi setelah dari low pass filter tersebut dan high pass filter tersebut kami akan ubah menjadi sinyal digital. Jadi kurang lebih untuk dari pembagian tugasnya kami akan menjelaskan dua codingan per masing-masing tim kami, mulai dari konversi suara hingga menjadi sinyal digital. Oke. Yang pertama sekali menjelaskan adalah Jessetua. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode konversi sinyal analog. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tujuan untuk kode ini, yaitu untuk membaca dan memproses sebuah file audio, yaitu suara orang dan suara knalpot, memastikan bahwa keduanya memiliki frekuensi sampling yang sama dan kemudian memvisualisasikan sinyal dalam domain waktu. Nah, yang pertama di sini langkah-langkahnya yaitu membaca file audio. Kode mulai dari membaca file audio, mulai dari sini sampai ke sini, yaitu adalah kode untuk audio read, membaca file audio dan mengembalikan sinyal dalam bentuk array serta nilai frekuensi sampling atau fs. File yang dibaca yaitu suara orang MP3 dan suara knalpot MP3. Nah, yang selanjutnya yaitu menyamakan frekuensi sampling. Kode yang digunakan yaitu dimulai dari cek frekuensi sampling sampai N. Ini adalah kode untuk menyamakan frekuensi sampling. Jika fs orang dan fs knalpot berbeda, maka akan dilakukan resampling agar keduanya
memiliki frekuensi sampling yang sama, yaitu resample sinyal fs target, fs awal digunakan untuk mengubah frekuensi resampling. Nah, yang ketiga, membuat sumbu waktu. T orang dan T knalpot digunakan sebagai sumbu waktu dalam detik berdasarkan jumlah sampel dan frekuensi sampling. Kodenya mulai dari T orang plot signal domain sampai T orang ini. Ini adalah kode untuk membuat sumbu waktu. Selanjutnya menampilkan plot signal dalam domain waktu. Kode yang digunakan dimulai dari figur ini sampai ke akhir. Nah, ini kode untuk menggunakan subplot 211 dan subplot 212 untuk menampilkan dua grafik dalam satu figur. Kode yaitu plot T orang suara orang dan plot T knalpot suara knalpot digunakan untuk menampilkan sinyal suara orang dan suara knalpot. Di sini saya akan mencoba play kodenya, codingannya. Maka dihasilkan grafik begini. Nah, di sini sinyal suara orang memiliki gelombang lebih kompleks dengan variasi frekuensi tinggi dan rendah, sedangkan suara knalpot cenderung berulang dan lebih kasar, menunjukkan karakteristik suara mesin dengan dominasi frekuensi rendah. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan lagi yang kedua, yaitu plot frekuensi sinyal analog. Nah, di sini kode ini membaca dua file audio suara orang dan suara knalpot, memastikan keduanya memiliki frekuensi sampling yang sama, lalu menganalisis sinyal dalam dominan frekuensi menggunakan transformasi Fourier FFT. Nah, langkah-langkah yang pertama kita lihat pada codingan, dimulai dari membaca file audio sampai ini audio read membaca file audio dan mengembalikan data sinyal suara orang dan suara knalpot serta frekuensi sampling. Frekuensi sampling diberi dengan kode fs orang dan fs knalpot. Fs orang adalah suara orang, fs knalpot dan adalah frekuensi knalpot. Nah, yang selanjutnya yaitu menyamakan frekuensi sampling. Kode untuk menyamakan frekuensi sampling yaitu dimulai dari if fs orang, fs knalpot sampai n. Kode ini untuk apabila frekuensi sampling kedua sinyal berbeda, kita melakukan resampling agar keduanya memiliki frekuensi sampling yang sama. Nah, itu ya, karena ada di sini resample sinyal fs target, fs awal digunakan untuk menyesuaikan frekuensi sampling. Nah, selanjutnya yaitu transformasi Fourier FFT. Kode untuk transformasi FFT yaitu dimulai dari transformasi Fourier sampai suara knalpot ini. Nah, ini untuk menghitung transformasi Fourier dari sinyal untuk mendapatkan representasi dalam dominan frekuensi, yaitu FFT sinyal. FFT shift FFT kode untuk memindahkan spektrum frekuensi sehingga frekuensi 0 berada di tengah. F orang dan F knalpot yaitu sumbu frekuensi dihitung berdasarkan jumlah sampel dan frekuensi sampling. Langkah selanjutnya yaitu plot spektrum frekuensi.
kodenya dimulai dari figur sampai di level magnitude. Nah, sinyal suara orang dan sinyal suara knalpot diplot dalam domain frekuensi. ABS suara orang, FFT, ini ABS suara orang FFT menampilkan magnitudo spektrum frekuensi suara orang ABS. Suara knalpot ini menampilkan magnitudo spektrum frekuensi suara knalpot. Ini akan saya coba untuk melihat grafiknya. Spektrum frekuensi orang berwarna biru dan spektrum frekuensi suara knalpot berwarna merah. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang konversi sinyal analog dan plot frekuensi sinyal analog. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konvolusi sinyal, yang dimana saya melanjutkan dari codingan sebelumnya mengenai plot frekuensi yang sudah dijelaskan oleh JC. Jadi untuk sebagai pengulangan saja bahwa di sini terdapat sebuah komen mengenai file audio. Jadi di sini sama seperti konversi analog sebelumnya, bahwa di sini penggunaan kata atau komen audio read ini berfungsi untuk membaca audio. Jadi apabila kita membuat suara orang dalam bentuk MP3, nah misalnya pada contoh bisa kita lihat di layar sebelah kiri, itu suara orang adalah MP3. Nah jadi kita masukkan, maka si codingan akan otomatis membaca dari suara audio ini. Jadi dia nanti akan mengubah menjadi bentuk sinyal analog. Nah, selanjutnya begitu juga dengan suara knalpot. Nah, sama nama filenya sama seperti yang sebelah kiri. Nah, jadi setelah dari codingannya sudah membaca file audio, maka kita akan melakukan yang namanya cek frekuensi sampling. Oke, jadi seperti contohnya di sini, apabila kita perhatikan di sini ada keterangan yang persenan ini, jika frekuensi sampling berbeda, maka resample salah satu sinyalnya. Nah, jadi if frekuensi suara orang itu lebih besar dari frekuensi suara knalpot, maka otomatis suara knalpot atau suara orang itu salah satunya akan diresample. Maka dia akan mengubah supaya frekuensi samplingnya sama, namun tidak mengubah dari isi dari sinyal yang di dalamnya. Jadi dia cuma mengubah supaya frekuensinya menjadi sama apabila berbeda. Nah, jadi selanjutnya ada yang namanya mengubah sinyal menjadi vektor satu dimensi atau mono. Jadi ini sebenarnya opsional, namun untuk jaga-jaga. Jadi apabila sebagai tambahan saja, yang ini adalah mono, jadi ini satu saluran, sedangkan ada yang namanya dua saluran, itu stereo. Jadi apabila dia stereo, dia akan otomatis mengubah menjadi bentuk mono. Jadi dalam sebuah codingan konvolusi sinyal itu kalau bisa diusahakan dia menjadi mono. Jadi di sini suara orang akan dirata-ratakan sehingga menjadi suara kedua saluran itu akan dirata-ratakan. Oke, jadi selanjutnya kita akan ketemu dengan codingan sinyal K sama dengan konvolusi dari suara orang dan suara knalpot. Nah, jadi ini adalah inti dari materi yang saya bawakan ini, yaitu konvolusi sinyal. Jadi ini adalah komennya. Nah, jadi kita akan menggabungkan suara orang dan suara knalpot. Nah, jadi setelah dari konvolusi kedua sinyal, kita akan pergi, setelah itu codingannya akan pergi ke transformasi Fourier dari sinyal K. Nah, jadi sinyal-sinyal ini akan diubah
menjadi domain frekuensi oleh Fourier. Nah, jadi untuk transformasi Fourier ini, komennya itu terletak di ini. Contohnya itu ini. Nah, jadi untuk yang FFT shift ini adalah pergeseran dari sinyal K-nya. Jadi kita akan menggeser sinyal K-nya mendekati 0. Nah, jadi samplingnya akan disesuaikan. Jadi plot selanjutnya adalah plot frekuensi sinyal K. Nah, jadi terdapat di sini figur yang untuk figur ini adalah artinya gambar. Jadi plot frekuensinya akan ditunjukkan dalam bentuk gambar. Nah, setelah itu dia akan diberi judul spektrum frekuensi sinyal K, dan untuk yang sumbu X-nya atau X-labelnya itu akan frekuensi atau hertz, dan Y-labelnya atau sumbu Y-nya akan magnitude. Nah, jadi untuk selanjutnya ada yang namanya identifikasi frekuensi amplitudo, display frekuensi minimum, frekuensi maksimum, amplitudo minimum. Nah, jadi dia akan menampilkan ini display yang keempat ini pada comment window. Jadi setelah saya menjelaskannya, kita akan coba run supaya mendapatkan hasil dari penggabungan kedua sinyal dari suara knalpot dan suara orang berbicara. Kita tunggu sebentar. Nanti dia akan tampak gambar. Tunggu sebentar. Nah, jadi ini adalah contohnya dari gambarnya, hasilnya. Nah, jadi inilah ada gambarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andre mengenai low pass filter dan high pass filter. Dan setelah itu akan saya lanjutkan kembali mengenai sinyal digital. Tempat kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Niko tentang konvolusi sinyal dari suara knalpot dan juga suara orang berbicara. Nah, pada kali ini yang ingin saya bahas ialah mengenai low pass filter dan juga high pass filter. Yang pertama di sini yang ingin saya jelaskan ialah low pass filter terlebih dahulu. Nah, di sini pada tabel editor ini terdapat kode MATLAB yang telah kami buat, dan di sini saya akan menjelaskannya agar lebih mudah dimengerti. Yang pertama, kode MATLAB ini bertujuan untuk menerapkan low pass filter pada sinyal gabungan dari dua frekuensi yang berbeda. Nah, ini dia penjelasannya. Yang pertama ialah pembuatan sinyal awal atau sinyal K. Nah, di sini terdapat ada Fs. Fs itu merupakan frekuensi sampling, di mana Fs-nya itu bernilai 44.100, di mana itu merupakan standar audio digital yang diubah menjadi 44,1 kHz, dan T sama dengan 1,2, T sama dengan 0.21 garis miring Fs 21 itu merupakan vektor dari 0 hingga 1 detik dengan interval 1 per Fs, karena ini merupakan sinyal diskrit. Sinyal K ini merupakan sinyal campuran yang terdiri dari komponen yang pertama yaitu sinyal sinusoidal 1 kHz yaitu sin 2pi dikali 1000 dikali T. Dan komponen yang kedua itu merupakan sinyal sinusoidal 10 kHz dengan amplitudo 0,5. Selanjutnya, tujuannya dari pembuatan
sinyal awal ini ialah membuat sinyal yang memiliki dua komponen frekuensi berbeda. Yang pertama itu 1 kHz dan yang kedua itu 10 kHz, di mana komponen 10 kHz nantinya akan dihilangkan dengan low pass filter. Selanjutnya untuk desain low pass filter. Di sini dapat kita lihat FC low sama dengan 5000. Ini maksudnya ialah menentukan frekuensi cut off low pass filternya menjadi 5 kHz. Selanjutnya di sini LPF sama dengan design field. Apa sih maksudnya itu? Mungkin ini maksudnya ialah mendesain filter FIR tipe low pass dengan parameter yang pertama, passband frekuensi itu sama dengan 5000 Hz. Frekuensi di bawah 5 kHz itu akan diteruskan. Yang kedua ialah stop band frekuensi atau sama dengan 6000 Hz atau frekuensi di atas 6 kHz itu akan diredam. Selanjutnya yang ketiga ialah pass band ripple atau sama dengan itu 1 desibel. Riak maksimum dalam daerah passband. Selanjutnya yang keempat ialah stop band attenuation atau 60 desibel, di mana itu pelemahan minimal 60 desibel di stop band. Dan yang terakhir ialah sample rate. Itu Fs menyesuaikan dengan frekuensi sampling. Nah, tujuan dari desain low pass filter ini ialah membuat low pass filter yang melewatkan sinyal yang kurang dari atau sama dengan 5 kHz dan meredam sinyal di atas 6 kHz termasuk komponen 10 kHz dalam sinyal K tadi. Selanjutnya ialah aplikasi filter ke sinyal K. Di sini terdapat sinyal low sama dengan filter LPF, sinyal K. Nah, maksudnya itu untuk menerapkan low pass filter ke sinyal K. Sinyal low itu merupakan hasil sinyal setelah low pass filter. Diharapkan hanya mengandung frekuensi 1 kHz, sedangkan komponen 10 kHz itu akan diredam. Selanjutnya, untuk plot hasil sinyal sebelum dan sesudah filter. Yang pertama itu ada figur, itu membuat jendela baru untuk plotting. Yang kedua ada subplot 2,1,1. Itu merupakan plot pertama yang menampilkan sinyal sebelum difilter. Selanjutnya untuk subplot 212 itu plot kedua untuk menampilkan sinyal setelah low pass filter. Nah, dari plot hasil ini, ekspektasi hasil yang diharapkan ialah grafik pertama atau sinyal K berisi dua frekuensi, yaitu 1 kHz dan 10 kHz. Dan grafik yang kedua atau sinyal low harusnya hanya berisi 1 kHz karena 10 kHz telah diredam oleh low pass filter. Dan yang terakhir ialah visualisasi respon frekuensi filter. Di sini kami membuat FV Tool LPF. Itu menampilkan karakteristik frekuensi filter yang telah dirancang. Output dari kode MATLAB ini ialah grafik respon magnitudo filter, menunjukkan bahwa frekuensi di bawah 5 kHz dilewatkan, sedangkan di atas 6 kHz akan diredam. Jadi kesimpulan dari kode MATLAB ini, yang pertama ialah sinyal yang awalnya terdiri dari 1 kHz dan 10 kHz itu kemudian akan melewati low pass filter dengan cut off 5 kHz yang dirancang untuk meredam frekuensi di atas 6 kHz. Setelah filter diterapkan, komponen 10 kHz akan berhasil dihilangkan. Visualisasi menunjukkan bahwa hanya sinyal 1 kHz yang tersisa setelah di filtering.
Mungkin sekian penjelasan untuk kode MATLAB kali ini untuk low pass filter. Di sini langsung saja kita mencobanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk yang frekuensi yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi itu akan diredam, dan untuk frekuensi yang rendah itu akan dilewatkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai high pass filter. Nah, di sini kami telah menuliskan kode MATLAB-nya untuk menampilkan hasil dari high pass filternya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada low pass filter. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari yang parameter sinyal. Sebelum itu, kode MATLAB ini bertujuan untuk menerapkan high pass filter pada sinyal campuran dua frekuensi, yaitu seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu suara knalpot dan juga suara orang berbicara. High pass filter akan membiarkan frekuensi tinggi tetap ada dan meredam frekuensi rendah, kebalikan dari low pass filter. Nah, kita masuk ke parameter sinyal. Parameter sinyal ini berisi pembuatan sinyal awal atau sinyal K, di mana Fs itu merupakan frekuensi sampling, yaitu nilainya sebesar 44.100 yang diubah menjadi 44,1 kHz. Dan untuk T-nya itu sama seperti yang sebelumnya, itu membuat vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan interval 1 per Fs, atau ini merupakan sinyal diskrit. Sinyal K merupakan sinyal campuran yang terdiri dari komponen yang pertama, yaitu sinyal sinusoidal 1 kHz, yaitu sin 2V 1000T. Dan komponen yang kedua yaitu sinyal sinusoidal 10 kHz dengan amplitudo 0,5. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan sinyal awal ini ialah membuat sinyal yang terdiri dari dua komponen frekuensi. Yang pertama itu 1 kHz dan yang kedua itu 10 kHz, di mana nanti frekuensi rendah seperti 1 kHz akan dihilangkan oleh high pass filter. Selanjutnya, untuk desain high pass filter. Di sini terdapat FC high sama dengan 5000. Ini maksudnya untuk menentukan frekuensi cut off high pass filter di 5000 kHz. 5 kHz. Desain fill ini merupakan mendesain filter FIR tipe high pass dengan parameter yang pertama ialah stop band frekuensi sama dengan 4000 Hz, di mana frekuensi di bawah 4 kHz itu akan diredam. Yang kedua ialah pass band frekuensi sama dengan 5000 Hz, di mana frekuensi di atas 5 kHz akan diteruskan. Yang ketiga ialah pass band ripple sama dengan 1 desibel, yaitu riak maksimum dalam daerah pass band. Selanjutnya, yang keempat, stop band attenuation sama dengan 60 desibel, merupakan pelemahan minimal 60 desibel di stop band. Dan yang terakhir ialah yang kelima, sample rate sama dengan Fs, merupakan frekuensi sampling disesuaikan dengan Fs. Tujuan dari desain high pass filter ini untuk menghilangkan sinyal dengan frekuensi di bawah 5 kHz, termasuk komponen 1 kHz dalam sinyal K,
dan hanya membiarkan frekuensi di atas 5 kHz seperti 10 kHz. Selanjutnya ialah aplikasi filter ke sinyal K. Di sini terdapat sinyal underscore high sama dengan filter HPF sinyal K. Ini bertujuan untuk menerapkan high pass filter ke sinyal K. Sinyal high merupakan hasil sinyal setelah high pass filter yang seharusnya hanya mengandung frekuensi 10 kHz, sedangkan komponen 1 kHz itu akan diredam. Selanjutnya kita masuk untuk plot hasil sinyal sebelum dan sesudah filter. Yang pertama, comment figure ini berfungsi untuk membuka jendela baru untuk menampilkan plot. Subplot 211 merupakan plot pertama menampilkan sinyal sebelum difilter atau sinyal K. Sementara untuk subplot 212 merupakan plot kedua untuk menampilkan sinyal setelah high pass filter atau sinyal high. Dari kedua plot ini, hasil yang diharapkan ialah plot yang pertama atau sinyal K menampilkan sinyal campuran dengan frekuensi 1 kHz dan juga 10 kHz. Sedangkan untuk plot yang kedua atau sinyal high seharusnya hanya menampilkan 10 kHz karena frekuensi 1 kHz itu sudah dihilangkan oleh high pass filter. Selanjutnya, yang terakhir ialah visualisasi respon frekuensi filter. Di sini bertujuan untuk menampilkan karakteristik frekuensi dari filter yang telah dirancang. Output yang dihasilkan dari kode MATLAB ini ialah grafik respon magnitudo filter, menunjukkan bahwa frekuensi di bawah 5 kHz akan diredam, sementara frekuensi di atas 5 kHz itu akan diteruskan. Jadi, kesimpulannya ialah, yang pertama, sinyal awal terdiri dari dua frekuensi, yaitu 1 kHz dan juga 10 kHz. Yang kedua, high pass filter dengan cut off 5 kHz dirancang untuk meredam frekuensi di bawah 5 kHz. Yang ketiga, setelah filter diterapkan, komponen 1 kHz akan hilang dan 10 kHz tetap ada. Dan kesimpulan yang terakhir, visualisasi filter atau FV tool menunjukkan bahwa frekuensi di bawah 5 kHz diredam secara signifikan. Oke, sekian untuk penjelasan dari high pass filter ini. Langsung saja kita coba. Nah, di sini dari gambar ini kita lihat bahwa frekuensi yang nilainya lebih rendah dari 5 kHz itu akan diredam. Sementara yang nilainya lebih dari 5 kHz itu akan tetap ada. Ini kebalikan dari low pass filter, di mana low pass filter itu akan meredam sinyal dengan frekuensi yang tinggi dan melewatkan dengan sinyal yang frekuensi rendah. Sementara untuk high pass filter ini, dia akan meredam sinyal dengan frekuensi yang rendah dan akan melewatkan sinyal dengan frekuensi yang tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih buat Andre. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian konversi digital, di mana untuk yang pembahasan oleh Andre sebelumnya itu mengenai desain low pass filter dan desain high pass filter. Oke, baik. Karena sudah dijelaskan, maka kita akan masuk ke bagian kita konversi ke bagian digital. Oke, sinyal digital. Jadi langkah pertama kita supaya menjadi digital itu kita konversi yang pertama untuk yang low-nya dulu, maka kita konversi menggunakan kuantis sinyal low 16. Maka ini 16 bit kuantisasi, dan yang kedua juga begitu mengenai high pass-nya juga. Nah, setelah kita sudah ubah ke bentuk digital, maka kita masuk ke bagian transformasi Fourier dan sinyal low dan high.
Maka masing-masing kita gunakan perintah transformasi Fourier, di mana di sini FFT dan kita juga menggunakan FFT shift. Maka kita sudah mengubah dalam bentuk dari sinyal yang tadinya low atau yang dari sebelumnya sinyal high menjadi frekuensi. Nah, jadi untuk penggunaan ini FF shift ini adalah pergeseran dari frekuensinya hingga mendekati nol. Maka setelah kita sudah mengubah dalam bentuk frekuensi, maka kita tinggal hitung untuk sinyal digitalnya menggunakan ini sepanjang dari digitalnya tadi. Nah, setelah itu keduanya sudah kita hitung menggunakan codingan yang ini, maka ini menggunakan sampling. Maka selanjutnya itu kita sudah menemukan plotnya. Jadi tinggal kita tampilkan dari gambarnya, dan detailnya juga ada untuk penamaan dari judul nanti tampilan dari codingannya, dan X labelnya itu frekuensi dan Y labelnya magnitude. Nah, jadi begitu juga dengan yang sinyal high-nya. Jadi kurang lebih demikian untuk konversi digitalnya. Jadi coba kita run dari hasil sinyal digitalnya. Maka hasilnya adalah demikian. Oke, baik, karena kita sudah selesai, kelompok kami sudah selesai untuk menjelaskan dari tugas kami, yaitu mengenai penggabungan antara dua suara tersebut, yaitu suara orang berbicara dan suara knalpot. Maka saya dapat simpulkan mewakili kelompok saya itu mengenai tugas ini, yaitu konversi suara tersebut adalah proses pengubahan dari bentuk suara menjadi sinyal analog. Sedangkan untuk yang plot frekuensinya itu untuk menunjukkan dari sinyal analog kedua suara sinyal analog tersebut, dan konvolusi sinyal itu adalah penggabungan antara dua sinyal analog yang melibatkan beberapa contoh seperti pengambilan sampling dan transformasi Fourier serta dan lain-lainnya. Dan untuk yang desain low pass filter ini untuk mempertahankan frekuensi yang rendah. Jadi untuk yang frekuensi tingginya seperti pada suara knalpot tersebut, itu dia akan diabaikan untuk mencegah noise-nya. Jadi sedangkan untuk yang high pass filter itu sebaliknya, untuk yang frekuensi tinggi kita pertahankan, sedangkan untuk yang frekuensi yang rendah dia akan diabaikan. Nah, setelah kita sudah menemukannya semuanya, maka kita tinggal konversi ke dalam bentuk digital dengan melibatkan cara-cara seperti yang di akhir tadi. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Saya, Nicholas Fideldes Manurung, Andreas, dan JC mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Saya mengucapkan minta maaf apabila terdapat kata-kata atau kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.